Mungkin ada lagi dari OPD yang lain. Di sini kalau kami lihat ada Dinas Pertanian, Dinas P3A. Kemudian kalau Dinas P3A ini terkait dengan ini ya, mungkin terkait dengan bagaimana sosialisasi kegiatan biokarbon ke masyarakat desa. Mungkin di sini ada peran Dinas P3A nanti untuk sosialisasi. Kemudian di sini ada Dinas Perkebunan, kebetulan Dinas Perkebunan sudah bergabung bersama kami di sini, ada Bu Arminda. Yang selanjutnya mungkin kami minta Dinas Pertanian bisa on-cam ya. Pak Ebit Mardona, mungkin ada yang mau disampaikan, pertanyaan atau wajahnya agak blur nih Pak Ebit. Mungkin nggak usah pakai background kali ya. Silakan Pak Ebit kalau ada yang mau disampaikan. Suaranya dulu. Di atas ya. Oke, tidak. Anehnya dulu. Mana ini? Dari pencetnya. Yang tahu sekali. Jadi Maradona itu belum tahu ya. Itu apa enggak? Di atas ini kira seperti ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang kami hormati Pak Kaban. Kami dari Dinas Pertanian memang sejak awal menunggu apa sih rencana selanjutnya dari kegiatan ini, karena sudah hampir 6 bulan vakum ya, boleh dikatakan vakum karena ada lain hal seperti kondisi kita ya COVID ini, sehingga kami bertanya-tanya gimana sih ke depannya progres daripada kegiatan BSF ini, terutama di Provinsi Jambi. Tidak banyak yang saya sampaikan karena tadi sudah juga dibicarakan langsung oleh teman kita dari LH, terutama kita ini menunggu SK. Itu saja mungkin yang perlu kita persiapkan dulu, karena sesuai dengan yang dikatakan oleh Pak Sepdinal tadi ya, kita di 2020 ini fokus pada 2 kelembagaan dan EFIK katanya. Nah, kalau dari Dinas Pertanian sih paling mencocokkan anggaran saja yang sudah dipotong dari 10% tadi, yaitu kita sudah semulanya dari 6 miliar menjadi 5,1 nampaknya, 5,2, hampir 5,2. Akan mencocokkan lagi, menyesuaikan dengan dana talangan, mungkin dana talangan ya, karena kita pakai format on granting. Mungkin itu aja, nggak banyak yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya dari pertanian sudah cukup siap sih, karena kita berada di zona mendukung dari kegiatan-kegiatan KPH yang ada di KPH, sehingga kita siap untuk penyaluran pembibitan jika diperlukan nanti, pembibitan horti maupun tanaman pangan untuk membaper petani-petani yang ada di sekitar KPH atau sekitar hutan. Itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Artinya memang Dinas Pertanian Pamekasan artinya support dengan kegiatan yang dilaksanakan di 4 KPH dari kegiatan lokasi BCF, dan akhirnya memang diharapkan tetap selalu berkoordinasi dan integrasi dengan 4 KPH. Kembali tanggapan dari Edi, terima kasih, dan kami yang perlu nanti kita mantapkan
kelembagaan personel-personel yang di dalam tentu nanti. Ya, lanjut Pak Hendra. Ini saya tambah dikit. Saya tambah sedikit, jadi saya pikir Hen atau siapapun sekarang dari Anu bisa mengattach usulan SOTK di sini. Jadi silakan nanti kalau sudah di-attach, di-download, mungkin di halaman chat ya. Jadi ini juga menunjukkan interoperability satu, yang kedua itu adalah menjamin seluruh pelaksana teknis atau project implementation unit itu betul-betul tidak lagi memandang OPD-nya sekarang Bapak Ibu sekalian gitu loh. Jadi jangan khawatir. Hanya ini makanya di yang paling bawah itu kita sebut dengan WPK. Dan kebetulan WPK ini di dalam SOTK-nya pemerintah Provinsi Jambi itu di bawah kewenangan Dinas Kehutanan. Tetapi Dinas Kehutanan sendiri yang di dalam WPK sendiri itu ada di bawah Project Implementation Unit Dinas Kehutanan. Nah, tolong lihat ke atasnya lagi. Di atas itu yang paling penting adalah Sub Project Management Unit gitu loh. Di sinilah menyatukan kita semua. Jadi apapun yang dibuat oleh OPD kita itu pasti insya Allah pasti saling bertukar informasi, saling mengingatkan, saling berkoordinasi, begitu loh maksudnya. Pak siapa namanya dari Pak Ebit gitu loh. Jadi jangan khawatir. Jadi disinilah kita dorong sesuatu yang baru gitu. Sesuatu yang baru kita laksanakan semestinya bukan baru, tetapi sejak dari dulu harus begini pola koordinasi, pola kerjasama ini tersebut. Ya. Jadi tolong nanti dilihat struktur SOTK yang kita usulkan kepada Bapak Gubernur. Nah, ini lihat di sini gambar. Cuman memang tidak kelihatan WPK yang terpilih sekarang itu belum kelihatan betul tadi Hendra. Ya. Jadi kelihatan kan di bawah ini pelaksana teknis segala macam itu. Kok di lagi? Bukan mereka yang lihat. Hah? Saya share. Belum di-share. Sorry belum di-share. Sorry Bu Nelly. Nah, jadi di sini kan terlihat bagian dari organisasi mulai dari PTC sampai dengan PIU. Di bawah ini yang paling bawah itu adalah WPK. WPK sendiri ada di bawah masing-masing unit pelaksana teknis. Tetapi itu tadi laporan tetap naik ke atas kepada sub-PMU. Sub-PMU-nya nanti berperan penting. Nah, sub-PMU-nya ada kita semua situ Bapak Ibu sekalian. Jadi saya berharap disinilah sebagai bentuk kontrol kita, sebagai bentuk koordinasi kita, bentuk komunikasi kita antar SKPD. Jadi tidak mengganggu tupoksi SKPD-nya masing-masing. Dan yang mirip-mirip gugus tugas COVID-19 segala macam. Cuman kan ini tidak berbasiskan kepada tanggap darurat. Kalau ini lebih kepada mitigasi, habis mitigasi kita dibayar gitu kan enak. Saya pikir itu ya Pak Ibu ya. Saya kemudian Pak Hendra, saya bilang saya mau kebetulan sudah ditunggu lagi sama dosen kasih habis. Jadi saya mau izin nanti diteruskan sama Pak. Saya bilang Pak Hendra. Jadi kalau saya bisa ikut di atas nanti saya cuma ikut di atas. Terima kasih. Ya, Baik, kita lanjutkan. Sebelumnya mohon maaf mungkin Bapak Kaban ada kegiatan lain, jadi beliau meninggalkan ruang rapat. Mungkin nanti beliau bisa bergabung melalui virtual meeting. Selanjutnya mungkin kita minta tanggapan dari Dinas Perkebunan. Kebetulan Dinas Perkebunan mungkin di sini yang kelihatan Bu, di sana nggak kelihatan. Oke. Nggak di sebelah ini. Nih. Oh ya, dari Dinas Perkebunan dari Bu Armida ada tanggapan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi rada-rada nggak dengar Pak. Saya tadi dengar memang kami dispon dapatnya di 2022 ya laksanaannya. Tapi persiapannya tentunya akan dimulai dari 2021 kan, karena sekarang ini kan
masuk mekanisme APBD kalau nggak salah. Kalau di APBD itu kan berarti 2021 udah harus bikin by name by address kan, karena ada sekarang persyaratan memasukkan nama kelompok tani, gitu kan. Saya rasa ini juga kan modelnya begitu kan, nanti masukkan by name by address di dalam RKA-nya, gitu kan. Nah, yang ingin saya tanyakan masalah dulu yang pernah katanya PPIC ya, apa itu Pak, yang LH punya, rencananya ada mau turun ke lapangan untuk melakukan sosialisasi epic ya, sebelum pelaksanaan kegiatan. Nah, kami mau tanya ini sebenarnya, karena untuk di 2022, berarti 2021 tuh udah harus fix gitu kan. Mana aja desanya, mana aja kelompok taninya mungkin, kalau belum ada harus kami daftarkan lagi di aplikasi Simultan gitu kan, prosesnya mungkin agak butuh waktu juga. Sekarang penerimaan berdasarkan pergub itu, kalau dia menerima bantuan berupa hibah seperti ini dan untuk masyarakat begini, dia kan harus terdaftar di aplikasi Simultan. Nah, kalau yang belum ada mungkin ada di dalam situ dia belum ada sama kelompok taninya atau apanya kan harus kita daftarkan dulu di Simultan. Gitu. Sebenarnya mau nanya itu aja Pak. Terima kasih. Mau ditanggapi ya? Silakan Pak. Terima kasih Bu Ida, Bu Ida yang gabung di ruang bidang ekonomi. Pertama memang kesepakatan kita kemarin dengan terakhir kemarin bulan Maret kita ada webinar sama Pak Brengki untuk persiapan epic yang ada anggarannya itu di KLHK, namun lebih sektornya di LH nanti di daerah. Ya Pak Yudas ya. Jadi LH, kemudian ini tadi terakhir informasinya akan dilaksanakan 2 tahun ini. Dananya menggunakan dana preparation atau dana perencanaan, dan itu polanya ada 2 pola nantinya. Ada pola apakah itu virtual meeting bagi daerah-daerah yang bisa menggunakan virtual meeting, bisa melakukan virtual meeting. Kemudian kalau tidak bisa, berarti kita langsung sosialisasi ke desa tersebut. Nah, kemudian nanti setelah itulah nanti baru kita ketahuan, mungkin desa-desa dari sekarang sudah bisa tahu, mungkin bisa nanti koordinasi dengan data dan data yang mana terkait dengan Anggrek 2022. Jadi kita persiapan kita 2022, memang mau tidak mau di 2021 kita sudah tahu persis alokasi desa mana yang akan. Ini memang di 2020 ini persiapan sudah mulai, dan dinas-dinas kehutanan perkebunan sudah juga mulai di 2020 ini untuk menentukan kegiatan yang akan dilaksanakan 2022. Terima kasih. Selanjutnya tadi ada Dinas Pemberdayaan Perempuan, tapi sekarang kayaknya udah nggak ada ya, sudah keluar dulu ya. Baik, selanjutnya mungkin kita minta tanggapan dari KI di sini. Mungkin dari tadi ada Pak Jaya, ada Pak Taufik. Silakan Pak, ada pertanyaan atau tanggapan mungkin, silakan. Siapa duluan ya? Pak Taufik dulu ya? Ya silakan. Ya, terima kasih. Selamat siang teman-teman dari Bapeda sama OBD yang hadir pada presentasi ini. Dari saya sebenarnya sangat simpel. Saya sepakat dengan apa yang sudah disampaikan oleh beberapa tanggapan tadi. Yang pertama adalah kita fokus kepada SOTK dan kemudian SK untuk bagaimana kelembagaan ini bisa, bagaimana kelembagaan di provinsi ini bisa siap dalam menerima dana hibah. Terkait kemudian beberapa masukan dari teman-teman yang lain seperti ada kemudian dari GLH, kemudian dari pertanian maupun dinas perkebunan, itu akan kita bisa sinkronisasikan pada saat kelembagaan itu bisa dilegalisasikan dan kemudian menjadi ajang bagi kita untuk memberikan solusi atas semua kendala kawan-kawan atau teman-teman Bapak Ibu yang di dalam OBD masing-masing. Jadi untuk tidak berlama-lama lagi, saya pikir
kaitannya dengan masalah kelembagaan dan SK serta SOTK, itu saya pikir bisa terus dilanjutkan agar kita siap untuk tahun 2021. Saya pikir itu Pak Endra dan teman-teman, masukan dari saya mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Jaya. Terima kasih. Mungkin langsung lanjut Pak Jaya, silakan. Baik, terima kasih. Siang, Bapak Ibu sekalian. Berkatu. Saya dari tadi mencermati diskusi kita. Menurut saya ini sesuatu hal yang menarik ya, karena pasca COVID ini baru kali ini kita baru ada diskusi lintas OPD ya. Sebelum catatan dari saya, yang pertama adalah dengan waktu ya, pergeseran dari di awal kan waktunya itu dimulai dari 2020 sampai 2025 dan kalau sekarang kan digeser pindah ke 2021. Nah dari informasi saya belum melihat itu sudah diikuti dengan penyesuaian penganggaran. Mengapa demikian? Menurut saya ini penting untuk kita Pak Sepingan untuk segera koordinasi dengan KLH. Karena pada rencana budget awal, penganggaran awal, itu kan 2020 itu hanya setengah tahun. Ya kan? Dan ketika dia digeser, pertanyaannya apakah dia akan menggeser hanya waktu saja, tapi kemudian dia belum merubah struktur pembiayaan, atau bagaimana? Karena kalau ke 2021, kegiatan 2020 itu hanya lagi dari mana kegiatannya, apa aja kegiatannya. Apakah mau diambil separuh dari 2021? Nah itu secara otomatis akan merubah struktur pembiayaan secara keseluruhan. Nah menurut saya itu yang perlu sekarang kita kejar ke KHK untuk didiskusikan. Karena kalau itu tidak kita kejar sekarang, kalau 2021 baru dibicarakan nanti semua jadi terlambat. Mengapa demikian? Karena ini kan masuk skema PBN KLHK. Nah kalau itu tidak ada penyesuaian, takutnya nanti kita nggak punya pembiayaan setelah 6 bulan. Nah mumpung artinya kan KLHK juga harus masukkan itu ke APBNP-nya mereka. Struktur perubahan itu. Nah mumpung ini kan belum disahkan APBNP-nya, jadi saya pikir itu perlu untuk segera dibicarakan dengan KLHK. Yang kedua terkait dengan struktur struktur dan tata kerja, saya pikir memang perlu untuk segera di SK-kan. Catatan saya adalah secepat mungkin juga kemudian kawan-kawan di OPD teknis mengusulkan bidang atau nama orang yang akan ditaruh di struktur itu kalau kesepakatannya adalah SK-nya cukup satu saja dari Pak Gubernur. Jadi SK kan tidak hanya bidang atau bidang tertentu, tapi juga harus menyebutkan siapa namanya itu. Kemudian juga perlu juga segera ditanyakan atau diidentifikasi misalnya untuk di PTC siapa saja nanti akan mewakili kawan dari mereka juga bagian dari anggota itu saya pikir penting juga untuk mengidentifikasi nama dari PD pun yang dari SF dan akademisi kan, terutama daftar nama taruh di Superview. Dari situ kan ada ketuanya dari Roda siapa untuk jadi ketua, terus ada 3 bidang.
Sering dia. Iya, mungkin jaringan Pak Jaya. Ya, itu nomor lagi. Terutama di PTC dan juga di SUPMU. Nah, yang terakhir itu mungkin saya minta bantu ke Pak Dinal, Bang Hendra, dan juga Bu. Itu pertemuan khusus di mana saya bisa mempresentasikan desain RPD supaya kita bisa dikerjakan. Nah, sekarang saya mendapat informasinya begini, seperti kayak KPH Limau itu yang ketuanya Pak Misriadi itu dapat bantuan dana dari World Bank yang nilainya cukup besar gitu ya, bahkan lebih besar pula dari BCM. Itu lewat program TIP 2 Forest Investment Partnership. Nah, itu saya kebutuhannya adalah apa aja kegiatannya, terus struktur pembiayaannya seperti apa, untuk kemudian bisa saya inputkan ke grand design-nya RPD atau grand design-nya penurunan juga punya banyak kegiatan dan punya banyak bantuan pendanaan di beberapa KPH, malah ada Kerinci, ada Merangin, ada Bungo. Terakhir saya juga dapat informasi sampai ke Tanjabar. Nah, KFB ngerjain apa saja, aktivitasnya apa, pembiayaannya berapa, nanti diinputkan lagi ke dalam terus misalnya Kerinci juga kemarin dapat bantuan dari KFB, dari FFI. Langun sebagian juga dapat bantuan dari FFI. Nah, saya butuh kalau tadi kan disebutnya kegiatan rutin dari kawan OPD itu yang bisa diinputkan dalam BCM itu apa saja kegiatannya, sehingga nanti ketika kita bicara program penurunan emisi di Provinsi Jambi itu bisa mendapat gambaran yang utuh, kegiatannya apa saja, berapa total pembiayaannya, berapa yang sebenarnya disumbangkan oleh dihibahkan oleh World Bank, BCF, yang sebagian juga akan digunakan oleh PHK. Nah, dan jangan nanti dana yang tersedia hari ini dan akan digunakan beberapa tahun ke depan sudah dialokasikan dari OPD, dari donor-donor, ya jangan lebih besar daripada dananya BCF. Nah, menurut saya itu penting untuk kita identifikasi bersama, kita dudukkan bersama, dan kita inputkan menjadi grand design penurunan emisinya Provinsi Jambi. Itu tambahan dari Pak Indra. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Jaya. Ini walaupun suaranya banyak terputus-putus, dan ada beberapa poin yang kita garis bawahi. Pertama, pergeseran waktu bulan ini memang pre-investment Bu Asneli, kita mulai rencana dari awal itu 2020 sampai dengan 2025. 2020 itu mulainya pertengahan, artinya di Juli ini seharusnya sudah pre-investment sudah mulai. Itu rencana kita tahun kemarin sampai dengan awal tahun 2020, Februari 2020. Namun karena COVID dan ini akhirnya juga mempengaruhi percepatan pelaksanaan di pusat sehingga bergeser waktunya. Sehingga di 2020 tidak ada sama sekali pre-investment. Kemudian 2021 pun juga hanya di Bapeda untuk kegiatan sekretariatnya. Kemudian baru 2022 itu baru mulai pre-investment. Namun timeline-nya ini sudah saya pertanyakan Pak Jaya dengan Pak Penggi, bahwa timeline tetap 2020 sampai 2025. Artinya tidak penambahan lagi sampai 2027 gitu.
untuk perinvestasi. Tetap 2025 berakhir. Dan dengan demikian kegiatan-kegiatan yang sudah kita rencanakan di 2020 dan 2021 itu akan kita atur habis lagi sampai dengan 2025. Nah, kalau memang itu 2022, terutama untuk kegiatan yang di OPD, kehutanan, perkebunan, pertanian, dan LH, itu artinya akan kita distribusikan merata lagi sampai dengan 2025. Mungkin pelaksanaan untuk akan diulang lagi. Nah, itulah yang saya wacanakan tadi dengan Pak Rengki. Rincian dana yang mengalami kontingensi pengurangan ini belum kami terima, kira-kira yang mana. Dan juga mungkin kita juga dinas-dinas kita harapkan dapat memulai mengkoreksi ulang timeline atau waktu pelaksanaan untuk masing-masing kegiatan. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, masalah kelembagaan tadi mungkin dan grand design untuk persiapan kalau ada waktu presentasi Pak Jaya tentang LPD, mungkin dalam waktu dekat kita tuntaskan dulu kelembagaan, kita isi dulu struktur kelembagaan SK Gubernurnya. Setelah itu baru kita sampaikan grand design-nya apa target-target dari rencana kita di sampai dengan 2025. Sebagaimana yang disampaikan Pak Alfian tadi, grand design-nya itu target-target pencapaian itu nanti baru terkait dengan LPD nantinya. Artinya selama 5 tahun ke depan ataupun 3 tahun ke depan apa yang harus kita lakukan dan berapa besaran target-target yang sudah kita tetapkan untuk pencapaian. Sehingga kapan kita mulai penagihan untuk WPK atau yang kita mungkin itu yang kita capai. Namun di awal ini kita matangkan dulu kelembagaan kita dan termasuk dengan SOTK-nya, job description masing-masing OPD sampai dengan PIU-nya dari 2020 ini. Kalau nanti setelah ini kalau kita mungkin kalau saya pribadi setelah itu baru Pak Jaya bisa mempresentasikan grand design dan termasuk LPD-nya. Itu barangkali tambahan dari kami. Mungkin kalau ada tambahan dia Pak Alfian, silakan Pak. Izin saya sekedar menyarankan saja karena memang proses di terakhir kita garap sebenarnya base data awal itu sudah ada ya Pak Jaya ya. Base data awal itu sudah ada. Jadi kalaupun memang kita mau start di samping kelembagaan, kita coba bisa memfinalkan di masing-masing OPD target kinerjanya dan kebutuhannya supaya tidak bias lagi. Karena kalau itu tidak ada, pada saat kelembagaan jadi, kita akan berkutat lagi sama persis seperti kemarin harus seminggu di hotel untuk menyelesaikan itu, dan itu tidak tuntas-tuntas. Pak Jaya sampai pusing dia kalau di hotel lama-lama nggak bisa pulang. Akhirnya anak istrinya dibawanya ke hotel untuk berenang. Pak Jaya. Iya, Pak. Jadi itu yang harus kita hindari. Artinya memang harus tepat sasaran dan efektif waktu supaya semua dokumen di level teknis sudah selesai, kelembagaan juga sudah selesai. Pada saat itu masuk ke dalam proses pertemuan di high level meeting, kita tidak lagi ada perdebatan kusir antara kita dengan di lingkup OPD kita sendiri dengan kawan-kawan di KPH. Saya kira itu mungkin supaya bisa lebih terstruktur rapat hari ini, dan perlu ada penegasan juga di dalam minute meeting hari ini. Action kita berikutnya, tahap berikutnya untuk percepatan itu apa saja. Jangan nanti kita besok ketemu lagi di sini, kita masih membahas soal ini lagi gitu loh. Itu akan memperpanjang waktu yang tidak akan selesai-selesai. Saya kira itu mungkin Pak Sabdinal, kawan-kawan semua, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Alfian. Mungkin bisa saja, oke. Karena masing-masing OPD sebenarnya kita sudah buat dulu kemarin target-target kinerja masing-masing, kehutanan bagaimana, perhubungan bagaimana. Ya kalau memang itu nanti kita dan itu tetap kita
kita matangkan masing-masing OPD, nanti pada forum tertentu baru kita finishkan atau kita finalkan. Rasa mungkin oke, setuju. Ya, kembalikan ke Pak Hendra. Baik, di sini mungkin masih ada Pak Sony, Pak Samsul, Bu Ning, dan yang lain-lain. Mungkin kalau masih ada tanggapan silakan. Pak Samsul mungkin ada. Silakan Pak. Pak Samsul, Pak Sony. Pak Sony, Bu Ning. Pak Sony, ada yang mau disampaikan nggak? Atau melalui chat aja kali ya? Ya. Ada tanggapannya Pak? Atau pertanyaan, saran? Silakan Pak. Cukup. Cukup ya? Cukup. Cocok Pak? Udah cocok ya? Oke. Oke Pak. Kita jalani dulu gitu. Oke. Pak Samsul, gimana Pak Samsul? Pasien untuk dana talangan yang diusulkan oleh tahun 2020. LH dapat 2020 yang 76 juta. Pak Samsul? Posnya ini dia lagi. Yang Bapak Ibu yang lainnya mungkin kalau masih ada yang mau disampaikan silakan. Ini ada pertanyaan dari Bu Asneli di chat. Ini berapa catatan pertanyaan dari saya? Kapan harus akan surat permintaan surat permintaan kapan harus ada atau disediakan, dan dana talangan oleh OPD teknis harus dibahas secara kritis sehingga tidak terlalu bombastis. Nah, dana talangan ya, dana mungkin maksudnya dana ini ya, dana pendampingan ya, dana pendampingan. Terus yang ketiga, harus ada kepastian untuk kami dana talangan yang diusulkan untuk RKA 2020 tidak mengurangi anggaran BLH. Itu ada 3 pertanyaan nih Pak. Terima kasih Bu Asneli. Jadi mungkin saya ulang lagi masalah dana talangan. Yang pertama, dana talangan kita siapkan itu untuk tahun 2022. Itu perlu digarisbawahi, untuk tahun 2022 baru kita pakai pola on granting, artinya dana langsung turun ke APBD, namun pelaksanaannya ditalangi dulu oleh menggunakan dana APBD. Setelah kita laksanakan, baru kita reimburse, kita tagih kepada Kementerian Keuangan. Itu artinya, itu untuk tahun 2022. Apakah ini mengurangi pagu dana OPD? Tadi saya bisik-bisik sama Pak Kaban, tidak. Artinya kalau memang sebelum ini misalnya di Dinas Kehutanan ada 10 miliar misalnya, dengan adanya kegiatan BOCF ini misalnya ada 3 miliar, maka akan menjadi 13 miliar. Namun di 3 miliar itu kita kasih kode adalah ini dana BOCF. Karena tidak termasuk dalam RPJMD atau bagian daripada RKPD sebelumnya. Artinya ini kita kode bahwa ini menggunakan dana BOCF dan ini akan dibayar melalui dana kegiatan BOCF. Artinya tidak akan mengurangi pagu masing-masing OPD. Ini hasil diskusi tadi dengan Pak Kepala Badan Kaban. Artinya ini yang perlu digarisbawahi adalah 2022. Bagaimana 2020-2021? 2020 memang tidak ada sama sekali kegiatan pre-investment. 2021 ada kegiatan pre-investment hanya di Bapeda. Itu berdasarkan surat Dirjen PP kemarin. Itu untuk kebutuhan sekretariat. Namun di masing-masing OPD belum ada kegiatan di 2021. Sehingga ini masih menggunakan pola swaklola atau bekerjasama antara pemerintah daerah dengan KLHK. Artinya belum ada dana talangan untuk di 2021.
Bagaimana dana pendampingan? Bank Dunia atau BCF memang tidak memperbolehkan itu ada dana menggunakan untuk kegiatan honorarium menggunakan dana BCF. Artinya untuk kita pelaksana ini tidak ada dana tidak menggunakan BCF itu untuk kebutuhan honorarium. Maka kita gunakan dana pendamping melalui APBD. Itulah yang kata Pak Indra tadi, barangkali pendamping itu 2022 untuk dana pendampingan atau 2021 untuk dana pendampingan untuk kegiatan BCF untuk kalau memang itu sudah ada kegiatan di 2021. Selain dari kegiatan-kegiatan yang sudah dianggarkan sebelum-sebelumnya yang peruntukannya sama dengan kebutuhan kegiatan BCF. Tapi untuk dana pendamping ini khusus untuk honorarium dan segala macam dan teknisnya itu dianggarkan melalui APBD. Itu yang nantinya dana pendamping. Dan ini menambah apakah mengurangi daripada pagu dana pendamping itu yang perlu kita bahas. Tapi untuk dana talangan itu menambah pagu yang sebelumnya. Tapi kalau dana pendamping bisa saja barangkali diambil dari pagu yang ada sebelumnya atau yang menambah dari pagu dari yang sebelumnya. Itu barangkali jadikan dari bukusnya itu. Termasuk honor narasumber ya Pak? Yang honorarium tadi. Ya. Honor narasumber boleh Pak? Masih dikasih. Narasumber untuk untuk sosialisasi. Baik. Masih boleh. Dianggarkan di sini. Baik, di situ ada satu lagi mungkin pertanyaan dari Pak Yunasri. Apa itu mungkin maksudnya filenya ya, Pak ya? Mana nih SOTK-nya? Itu mungkin untuk job description itu ya. Itu kalau misalnya kita buka di file paparan tadi, mungkin ada sedikit di situ masalah job description itu. Baik itu tugas divisi secara umum, kemudian tugas-tugas masing-masing bidang di bawah SUPMU, itu mungkin di paparan ada, mungkin Bapak Ibu bisa lihat. Kemudian paparannya udah di-share ya Bapak Ibu ya di grup chat. Kemudian masalah, nah ini yang masalah anggota-anggota yang di bidang-bidang PMU tadi yang saya sampaikan, mungkin dalam minggu ini kan kita udah mau naikkan SK ke Pak Gubernur seperti yang disampaikan Pak Kaban tadi, mungkin masalah kelembagaan itu kita selesaikan dulu gitu kan. Kalau bisa secepatnya kita naikkan ke Biro Hukum biar prosesnya cepat, karena nanti di Biro Hukum pun masih ada koreksi segala macam. Jadi untuk menaikkan SK itu Bapak Ibu kami butuh personil yang dari OPD. Nah ini sistemnya seperti apa, mungkin perlu kita sepakati juga. Apakah nanti sebenarnya dari pembicaraan kami kemarin ya Pak Setino, kita berharap tim-tim yang lama itu kita coba masukkan dulu gitu kan, tim-tim yang mulai dari persiapan dahulu. Namun nanti kalau seandainya memang kepala OPD atau kepala dinasnya berkata lain, atau memang yang bersangkutan tidak ini sudah mau pensiun atau segala macam, mungkin nggak apa-apa diganti yang lain asal bisa ikut bekerja dalam tim ini. Di paparan juga kami sudah sampaikan di sana, mungkin saya buka sedikit lagi masalah paparan tadi. Ya, ini kalau kita lihat ini adalah job description PTC secara umum. Namun jika Bapak Ibu ada masukan, misalnya kan dari ini kan kita ambil dari modul. Kalau misalnya ada masukan, kiranya dari tugas-tugas ini terlalu berat bagi PTC, atau mungkin Bapak Ibu ada masukan, mungkin kita perlu melaksanakan ini, dan itu mungkin bisa saja nanti Bapak Ibu sampaikan kepada kami. Kemudian ini yang paling penting Bapak Ibu, ini kan di bidang-bidang yang di sub PMU ini sudah ada di sini titik-titik seperti itu. Nanti di bidang-bidang ini ada ketuanya, terus ada anggota-anggotanya.
Kalau di sini kan kami sudah membuat, di sini ada anggota dari Bapeda, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, terus pertanian segala macam. Nah ini harapan kami Bapak Ibu sudah memikirkan gitu. Dan kalau bisa dalam minggu ini nanti sistemnya seperti apa? Apakah perlu kita bersurat? Mungkin nanti kita bersurat dari Bapeda, terus dibalas oleh OPD. Nanti silakan tunjuk siapa yang berada di posisi-posisi ini. Ya, silakan nanti OPD yang menentukan siapa anggotanya di sini. Kemudian ada lagi ini yang bidang perhitungan karbon. Kemudian yang bidang pengamanan sosial, ini sama seperti tadi, peran dan tanggung jawabnya secara umum di sebelah kanan. Kemudian anggota yang kita perlukan mulai dari ketua ini ketua bidangnya dari Dinas Lingkungan Hidup seperti itu. Ini ditunjuk oleh Dinas Lingkungan Hidup. Kemudian ada anggota-anggota di bawah, misalnya anggota 1 Dinas Lingkungan Hidup, silakan nanti ditunjuk oleh Dinas Lingkungan Hidup. Kemudian nanti ada Bapeda, Dinas Kehutanan, Perkebunan, Pertanian, kemudian ada perwakilan NGO dan akademisi seperti itu. Lanjut, kemudian masalah monitoring juga seperti itu, nanti ada ketuanya, anggota-anggotanya yang juga kita harapkan nanti disampaikan oleh dinas terkait. Nah ini yang masalah dana pendampingan tadi mungkin sudah kita bahas cukup dalam. Yang kita perlukan juga nanti kegiatan-kegiatannya mungkin belum anggaran sudah. Kegiatan-kegiatannya tadi kan saya sampaikan, nanti saya share metriknya. Itu kegiatan sudah sesuai karena kita tahun 2021 kemungkinan kita sudah pakai Permendagri 90. Jadi itu kegiatan-kegiatan sudah kita sesuaikan dengan Permendagri tersebut. Mungkin barangkali di OPD-OPD terkait masih ada yang belum termasuk gitu. Kegiatan-kegiatan OPD misalnya di DLH, masalah masyarakat adat segala macam yang terkait dengan kegiatannya BOCF belum masuk gitu. Mungkin bisa dimasukkan, nanti bisa ditambahkan saja di tabelnya. Atau kegiatan yang kita buat di tabel itu tidak ada gitu, di dinas terkait, mungkin bisa dihapus saja seperti itu. Kemudian yang lain-lain Mas Heru. Silakan. Mungkin sedikit tambahan dari kami. Yang disampaikan Pak Indra tadi masalah personil kelembagaan itu adalah yang berada di subnasional PMU. Artinya PTC itu adalah pengarah kepala sekda, kepala Bapeda dan para kepala OPD itu adalah di tim pengarah atau di PTC. Kemudian di bawah PTC ada subnasional PMU. Nah itulah ada 3 bidang tadi. Ada bidang perhitungan karbon, ada bidang safeguard, pengamanan, ada bidang evaluasi atau monitoring. Nah itulah nanti komponen-komponen itu kita minta masing-masing OPD mengisi untuk subnasional PMU tadi. Kemudian yang terakhir adalah unit pelaksana teknis atau PIU, Project Implementasi Unit. Nah itu adalah masing-masing OPD lah yang menunjuk siapa-siapa saja yang berada di PIU atau di unit pelaksana teknis. Nah yang ini kalau memang kita sepakat di SK-kan satu kesatuan dengan SK Gubernur, artinya memang dari Januari kita sudah mengatur komposisi daripada struktur PIU itu. Keinginan kita sebenarnya ini yang perlu kita pertanyakan, apakah nanti sering terjadi perubahan nggak kira-kira di PIU-nya itu? Misalnya ada perubahan, personnya pindah atau bagaimana, sehingga harus merubah SK Gubernur. Tapi kalau memang hanya cukup SK Kepala OPD, itu kalau terjadi berubah akan tidak terlalu sulit mekanismenya. Ini yang perlu kita pikirkan. Yang di PIU atau yang unit pelaksana teknis yang ada di OPD. Itu yang ingin kita kemarin debat-debatnya di sana. Apakah kalau seandainya SK Gubernur sudah terjadi perubahan akan sulit mekanisme birokrasinya. Namun kalau ke kepala OPD yang SK-kan PIU-nya akan gampang berubah daripada person, daripada struktur PIU-nya itu. Nah, ini yang perlu
kita mantapkan. Kalau memang kita sepakat SK Gubernur, oke, SK Gubernur tinggal struktur organisasinya yang akan kita atur di PIN itu. Barangkali itu yang tambahan dari kami. Terima kasih. Nah, mungkin dalam waktu dekat setelah ini mungkin kita akan buat surat di masing-masing UPD, terutama yang terkait ini, untuk menunjuk person-person yang ada di sektor PTC tadi. Terima kasih. Kalau memang tidak ada tanggapan, bagaimana Pak Yunas? Pak Yunas ini yang punya ide masalah SK tadi, silakan. Atau Ibu Dian juga nanti, silakan. Terima kasih Pak Sepinal sama Pak Endra. Berkaitan dengan SK ini saya sudah baca nih sistem SOTK kita ini. Kalau saya menyarankan bahwa ini tetap satu SK saja, SK Gubernur. Karena dia SK Gubernur, maka sebaiknya isinya adalah jabatan struktural dari masing-masing OPD yang akan kita libatkan. Mengenai personalnya nanti dari masing-masing yang akan dilibatkan dalam tim teknis, saya kira bisalah kita menggunakan SK Kepala Dinas, karena itu sifatnya kan juga berubah-ubah itu. Tapi kalau struktural kan tidak. Kalau kita mengacu bahwa ini SK Gubernur, harusnya menurut saya sih strukturnya mengacu ke struktur organisasi UPD kita. Jadi bukan orang, tapi lembaga jabatannya. Nah kalau jabatan kan berarti SK Gubernur tidak berubah-ubah tuh, kan? Tapi yang akan berubah nanti di SK Kepala Dinasnya untuk personalnya. Jadi kami di sini kalau saya lihat dari SOTK ini, kalau kita masukkan personal nanti akan rancu lagi mengenai struktur kerjanya gitu loh. Karena nanti ketika turun di tim teknis di SKPD-nya, nanti yang bersangkutan nanti bertanggung jawabnya ke atasnya kemana, kan gitu. Tapi kalau struktural udah jelas strukturnya kan. Jadi saya kira itu aja masukan tambahan dari saya, Pak Sebelum. Terima kasih. Ada lagi, Bapak Ibu? Pak Taufik, ada yang ditambahkan? Mungkin di paparan tadi ada masalah pertemuan kepala OPD yang tadi ada dibahas juga oleh Bapak Bapeda. Kami merencanakan ada semacam pertemuan kepala OPD sebelum SK, berbarengan dengan nota dinas. Ini kan sebenarnya disposisi Pak Gubernur itu adalah pelajari di surat dinasnya KLHK itu Dirjen PPI ya, Dirjen PPI itu nota dinasnya minta dipelajari. Jadi sesuai dengan disposisi beliau itu kemungkinan kita di Bapeda termasuk masukan Bapak Ibu di sini nanti kita buat nota dinas semacam penyampaian atau laporan kepada Pak Gubernur. Harapannya nanti dengan nota dinas tersebut berbarengan dengan kepala OPD gitu ya. Mungkin Pak Sekina mungkin bisa jelaskan mungkin lebih detailnya ya Pak. Ya, terima kasih. Dalam surat desain ada 3 poin yang harus kita segera lakukan. Yang pertama yaitu menunjuk OPD sebagai atau termasuk 4 KPH sebagai IA atau implementasi agensi kegiatan BPN 2022 sampai dengan 2025. Kemudian baru membuat surat pernyataan kesediaan menerima hibah on-granting. Nah ini yang perlu kita fokuskan nanti dengan Pak Seda. Kemudian yang ketiga menyiapkan kelembagaan. Artinya untuk open dengan OPD sudah kita siapkan, kemudian draft SK kelembagaan sudah kita siapkan. Namun yang belum yang kita lakukan adalah penjelasan kepada Gubernur dan Sekda bagaimana sih mekanisme on-granting ini. Karena ini Pak Seda selaku ketua tim TPAD harusnya juga harus paham dan tahu benar bagaimana mekanismenya. Nah, itulah makanya ada ide
setelah ini kita akan membuat nota dinas dan langsung kita lakukan pertemuan antara kepala OPD, Dinas Kehutanan, LH, Perkebunan, Tanam Pangan, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Bapeda itu menghadap ataupun pertemuan dengan Pak Sekda atau Pak Gubernur menceritakan membahas masalah ini. Itu kelanjutan setelah ini. Dan paralel nanti kita juga akan menyampaikan kepada para kepala OPD untuk menugaskan atau menunjuk staf untuk di dalam struktur PTC nantinya. Dan kalau memang OPD-nya nanti misalnya kita sudah sepakat yang SK Gubernur, ya barangkali kita akan langsung segera masing-masing OPD menunjuk tim yang ada di PIU atau Induk Pelaksana Teknis Kegiatan agar ini di SK-kan melalui SK Gubernur. Barangkali itu terakhir dari kami, mungkin ada masukan dari yang lain, silakan. Terima kasih Pak Sedinan. Masih ada Bapak Ibu? Pak Jaya masih ada? Jadi mungkin sudah jelas ya, pertanyaan juga ya. Nanti mungkin minta disampaikan juga ke atasan atau ke kepala dinas, kemungkinan ke depan ada surat dari Bapeda dan mesti dibalas personil-personilnya, dan juga kemungkinan ada pertemuan dengan Pak Sekda dan Pak Gubernur. Mungkin Bapak Ibu juga terkait mungkin kalau kepala OPD memerlukan persiapan bahan-bahan, mungkin Bapak Ibu bisa siapkan seperti itu. Baik, kalau seandainya nggak ada masukan lagi, mungkin selama ini tadi sudah cukup produktif, banyak sekali masukan yang kami catat. Sebagai tindak lanjut tadi kita akan menyelati OPD terkait dengan kalau struktur tadi kita sudah sepakat, strukturnya seperti itu. Draft SK-nya juga sudah kita siapkan sesuai dengan struktur tadi. Kemudian tata kerja, job description-nya juga sudah kita buat seperti yang kita sampaikan di pemaparan tadi. Kalau tadi kita sudah sepakat, nanti kita surati OPD, mohon personilnya. Kemudian tindak lanjutnya lagi masalah dana pendampingan tersebut. Mungkin mohon lebih didetailkan lagi oleh OPD terkait. Mungkin itu yang dapat kami simpulkan dan tindak lanjut ke depan. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir dalam rapat ini. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Main kalau SK Gubernur.